seperti yang kita tahu, setelah Pak Yani menjadi asistennya Pak Nas, dia SWAT Staf Umum Angkatan Darat, di mana Pak Gatot Subroto adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi pada saat itu ada sebuah video di sebuah channel di YouTube yang memperlihatkan bahwa Pak Yani, Pak Harto, Pak Gatot Subroto itu berkunjung ke Makassar. Ketika itu panglimanya adalah Kolonel Infantri M. Yusuf. Itu pada tahun 1962 beliau bertiga ini berkunjung. Jadi Pak Yani pada tahun 1962, di mana pada saat itu Pak Gatot Subroto meninggal dunia atau wafat, kemudian Pak Nas diangkat menjadi Menko Hankam Kasab, jadi Menteri Pertahanan, Keamanan, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, tetapi tidak memiliki kendali kepada pasukan. Jadi Pak Yani diangkat kemudian menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah semula nih Pak Yani itu namanya agak ke bawah gitu. Ada beberapa jenderal-jenderal yang diusulkan untuk menjadi Menpangat pada saat itu. Ya diantaranya misalnya Pak Jatikusumo kemudian diusulkan kembali. Kemudian ada banyak sekali, Letjen TNI Hidayat juga diusulkan, tapi pada saat itu Pak Yani tidak terlalu mencuat namanya di sana. Tapi pada saat terakhir lobby dari Bung Karno, akhirnya Pak Yani ditunjuk sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, yaitu merangkap Kepala Staf Koti pada saat itu tahun 1962. Berpangkat Mayor Jenderal, Pak Yani dilantik di Istana Merdeka ya oleh Bung Karno. Dan pada saat itu juga Bung Karno tengah mengalami berpidato untuk merebut Irian Barat ya. Jadi merebut Irian Barat. Jadi seperti yang kita tahu, Pak Yani pada saat itu benar-benar gencar melakukan sebuah operasi ya, untuk merebut Irian Barat. Jadi singkat cerita, pada tahun 1964 itu Pak Yani sudah naik pangkat menjadi Letnan Jenderal ya. Tadi pangkatnya bintang 3 tuh, Menteri Panglima Angkatan Darat. Jadi dia membawahi sebuah departemen tuh, Menteri Panglima Angkatan Darat, Kepala Staf sekaligus Menteri. Jadi benar-benar sebuah jabatan yang mentereng sekali pada saat itu. Nah ketika itu Pak Yani ketika menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, timbul usulan PKI. Usulan PKI pada saat itu adalah untuk membentuk sebuah angkatan kelima. Angkatan kelima itu adalah, kan sudah ada 4 angkatan nih, darat, laut, udara, kepolisian yang bergabung menjadi satu, jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Nah pada saat itu PKI mau mempersenjatai nih angkatan kelima, mempersenjatai buruh dan tani. Akan tetapi Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani pada saat itu berusaha keras untuk menolaknya, karena dinilainya pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruwetan dan pengawasan garis komando pada kekuatan bersenjata di Indonesia. Kenapa nggak pakai Hansip saja, kata Pak Yani pada saat itu. Itu adalah sesuatu yang menurut Pak Yani itu mustahil lah, nggak usah lah, ada pertahanan sipil dan sebagainya. Kemudian pada saat itu juga terjadilah konflik antara para angkatan darat lawan PKI, sehingga PKI membuat isu-isu bahwa ada sejumlah jenderal yang tidak loyal kepada presiden. Itulah Aulukar Army Friends. Di antaranya Pak Yani, ada Pak Prapto, ada Pak MT Haryono, Pak S. Parman, Pak Sutoyo, Pak Panjaitan, dan Jenderal Abdul Haris Nasution yang terutama itu menjadi sasarannya. Jadi PKI memfitnah mereka dituduh untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Jadi pada saat itu Pak Yani berusaha merangkul Bung Karno supaya tidak terlalu dekat dengan komunis. Seperti yang diceritakan Bu Amelia Ahmad Yani dalam sebuah channel YouTube, bahwa beliau selalu mengatakan di dalam catatan bapaknya selalu dipojokkan, yang akhirnya lama-lama Bung Karno atau Bapak pada saat itu, artinya Bung Karno itu mulai percaya dengan pernyataan-pernyataan dari pihak Sentral Komite PKI. Nah itu yang menghasut tuh, kayak Kamrusaman, Nyoto, kayak DN Aidit itu sudah menghasut itu semua. Bahkan di dalam sebuah buku DN Aidit menulis puisi ketika Pak Yani diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat tahun 62. Itu menulis sebuah puisi tuh, Si Lalim Yang Durjana. Itu ada puisinya. Dan pada saat itu juga ada kejadian unik di rumah Pak Yani ketika menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat. Petir menyambar di salah satu kamar sehingga hancur itu ininya. Nah itu adalah tanda-tanda tuh sebenarnya. Nah seperti yang kita tahu, Pak Yani itu adalah anak emas dari Bung Karno. Jadi diproyeksikan nanti dia digantikan oleh Pak Yani, nanti ketika Bung Karno kalau ada apa-apa digantikan oleh Pak Yani sebenarnya. Tapi pada saat itu ya takdir berkata lain. Nah akhirnya terjadilah tuh beberapa operasi-operasi penculikan. Jadi penculikan terhadap 7 jenderal angkatan darat yang dinilai tidak loyal kepada Bung Karno. Jadi yang pertama itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution yang jadi sasaran, Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen Suprapto,
Suprapto, Majen MT Haryono, Majen S Parman, Brigjen Sutoyo Siswami Harjo, dan Brigjen TNI DI Panjaitan. Jadi Pak Panjaitan juga unik tuh dijadikan sasaran karena beberapa bulan sebelum terjadinya gerakan 30 September kan seperti saya ceritakan tadi di video saya sebelumnya bahwa beliau menangkap penyelundupan 100.000 pucuk senjata ringan dari RREC. Nah, senjata inilah yang dipakai untuk mempersenjatai buruh dan tani, guys. Jadi memang ini senjata dipakai untuk mempersenjatai buruh dan tani. Akhirnya pada malam itu, pada saat 30 September dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, komandan gerakan, itu ada terdiri beberapa pasukannya, Pak Sopati, ada pasukan Gatot Kaca, ada pasukan yang sebagainya. Jadi diculiklah Pak Yani. Jadi ketika misalnya di rumah pada saat itu kan pada malam 30 September itu Pak Yani masih menerima tamu ya, yaitu Majen TNI Basuki Rahmat dan Mayor Sujono. Mayor Sujono sendiri sebagai saksi. Pada saat itu Pak Basuki Rahmat melaporkan terjadi pengerusakan Gubernur Yono. Jadi Brigjen TNI Suyono kalau nggak salah pada saat itu menjadi gubernur dari Angkatan Darat, dan Mayor Sugiarto itu dihadapkan sebagai saksi pengerusakan tersebut. Jadi pada malam itu Pak Yani berbicara dengan Pak Basuki Rahmat selaku Panglima Brawijaya yang mengatakan bahwa masyarakat sudah sangat resah dan ketakutan. Jadi Pak Yani mengatakan pada saat itu, oke, besok kita menghadap sama-sama kepada Presiden. Kebetulan besok jam 7 pagi saya dipanggil di Istana Negara di jam 7 pagi. Nah, terus lama-lama itu telepon berdering beberapa kali. Jadi Ibu Ahmad Yani ini, Ibu Yayu itu pergi tirakat ke rumah di Taman Suropati, kediaman resmi Menteri Panglima Angkatan Darat. Oke, jadi pada malam itu 30 pagi begini. Jadi beliau menghadapi, ada apa? Bapak dipanggil menghadap Presiden. Kata salah satu pasukan penculik, ya kalau gitu tunggulah, katanya, saya mandi dulu. Maju dia, nggak usah mandi ya Jenderal, tidak usah berpakaian, tidak usah mandi, paling tidak cuci muka kan, artinya kan baru bangun tidur nih orang nih. Emosi Pak Yani karena di kata-katanya seperti itu, akhirnya salah satu penculik itu dipukul sampai jatuh, dan senjatanya diambil kemudian diserahkan kembali. Begitu Pak Yani tutup pintu, disitulah diberondong dengan 7 peluru. Dan menurut Pak Untung yang saya temui beliau 2 tahun yang lalu, itu Pak Yani diseret keluar, kaki diseret, bukan diangkat seperti di film ya, diseret lalu dilempar ke truk, dan beliau gugur di lubang buaya, guys. Itulah sekelumit ceritanya tentang Pak Yani ya guys ya. Salah satu Pitaloka Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini yang saya tunjukkan, guys. Saya munculkan sedikit. Jadi sedikit cerita di Museum Pitaloka Ahmad Yani ini, bahwa ketika para pasukan Cakrabirawa datang, pasukan Cakrabirawa menuju ke sini, kemudian masuk melalui pintu belakang, dan setelah itu beliau mengetuk pintu. Kebetulan anak beliau Pak Edi, ya, anak Pak Edi, beliau ada di sana, dan kemudian menyuruh, mana Pak Yani, bangunkan. Pak Edi membangunkan. Ketika Pak Yani meminta izin untuk ganti pakaian dulu, pasukan Cakrabirawa bentak, gak usah ganti pakaian, langsung saja. Pak Yani merasa ini sudah sangat tidak etis nih. Jadi Pak Yani memukul salah satu penculik tumbang. Begitu Pak Yani tutup pintu, akhirnya beliau ditembak dan diseret, ya guys. Jadi kalau di film itu diangkat, kata Pak Untung yang saya pernah temui, salah satu anak beliau Pak Untung yang menyaksikan itu, diseret bapaknya, angkat kakinya satu, diseret sampai ke sini dan dilempar ke truk. Nah, setelah kejadian itu 1 tahun kemudian, Ibu Yayu Mulia Sukodiwiryo menyerahkan museum rumah kediaman di Jalan Lembang nomor 58 Jakarta Pusat ini, Menteng, kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, kemudian Presiden Republik Indonesia Letnan Jenderal Soeharto. Jadi rumah ini diserahkan ke beliau.